Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, sahabat-sahabat Khoris. Siapa di antara Anda yang selama ini berniat ingin menulis cerpen atau menulis novel begitu. Tapi niat itu hanya tinggal di niat, tidak pernah dilaksanakan. Nah, ini saya kasih tips sepintas. Apa problemnya orang mau menulis cerpen atau novel gitu ya, tidak jadi, tidak jalan, tidak pernah ketemu begitu. Biasanya selalu saya punya ide, tapi saya tidak bisa mengembangkannya, atau saya kehabisan ide gitu. Saya punya ide, tapi saya kehabisan ide, atau saya tidak punya ide gitu. Nah, itu satu keluhan-keluhan ya. Keluhan-keluhan pertama, keluhan-keluhan yang selalu ditemui seorang penulis yang pertama kali. Saudara-saudara, teman-teman, sahabat semua, ide itu sebenarnya ada di mana-mana. Ide itu sesuatu yang paling setia kepada kita. Saat kita tidur pun, ide itu ada menemani kita. Jadi ide itu tidak pernah hilang. Jadi kalau ada orang bilang, saya kehilangan ide gitu, nggak ada. Ide tidak pernah hilang, ide tidak pernah lari. Ide itu sesuatu yang paling setia bersama kita. Lebih setia daripada diri kita gitu. Dia setia. Termasuk saat tidur pun kita itu ditemani oleh ide. Apa? Mimpi. Ada mimpi ya. Nah, artinya apa? Jadi ide itu muncul bisa dari mana saja. Dari yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita raba, yang kita dengar, itu bisa menjadi ide. Misalnya kita melihat orang jualan gorengan di pinggir jalan. Itu juga bisa menjadi ide. Kita melihat ada anak kecil menangis, itu juga bisa menjadi ide. Kita dimarahi mama kita, itu juga bisa menjadi ide. Gitu. Kita tidur dikejar-kejar hantu, gitu. Itu juga bisa menjadi ide. Semua bisa menjadi ide. Cuman ide ini selanjutnya bagaimana? Bagaimana mengembangkannya? Melihat yang kita lihat, yang kita rasakan, kita dengar itu, gitu, sehingga bisa dikembangkan menjadi sebuah tulisan, sehingga bisa tertuang begitu. Nah, disinilah perlunya teman-teman itu harus memahami masalah. Kita harus punya kepekaan. Gitu. Jadi ide itu ada di mana-mana, tinggal bagaimana kita ini mempunyai kepekaan. Kita ini peka tidak terhadap apa yang kita lihat? Kita ini peka tidak terhadap apa yang kita dengar? Kita ini peka tidak dengan apa yang kita rasakan? Nah, dari situ. Kepekaan ini karena mendalamnya kita berpikir, merenungkannya gitu. Satu contoh, kita melihat penjual gorengan. Apa ide yang muncul? Ini bisa dilihat dari mana saja. Kita bisa menulis dari mana saja. Kita lihat, kita tanya, dia ini bagaimana? Kita lihat gorengannya harganya berapa? Gorengannya harganya berapa? Dia omsetnya berapa? Sehari dia habis berapa? Terus anaknya berapa? Cukup nggak? Dia untung tidak? Dari modal misalnya tahunnya itu harga dasarnya berapa? Nah, kan bisa dihitung. Dia untung atau tidak? Untungnya besar atau kecil? Kalau untung bisa mencukupi enggak dengan keluarganya? Kenapa dia jual gorengan? Apa latar belakangnya? Bisa panjang. Di situ ada pergulatan-pergulatan pikiran dan perasaan si penjual gorengan ini terhadap kehidupannya. Nah, itu kan bisa ditulis gitu. Nah, kalau Anda sudah bisa memahami itu, Anda sudah bisa menulisnya. Gitu. Tinggal apa yang ada di kepala Anda. Oleh karena itu, maka sering-seringlah membaca.
Jadi seorang penulis itu juga harus membaca, baik membaca karya maupun membaca keadaan. Jadi harus membaca, banyak baca. Seorang novelis juga harus membaca novel-novel sastra-sastra yang sudah ada. Seorang cerpenis dia juga harus membaca cerpen-cerpen yang sudah ada orang lain gitu. Dari situlah kita akan tahu bagaimana orang itu menulis. Kalau kita bisa menemukan, kita bisa lebih baik menulisnya atau kita mengkritiknya atau kita seperti apa gitu. Menirunya atau kita mengikutinya atau kita melengkapinya gitu. Itu setelah Anda membacanya tentunya. Jadi kalau Anda tidak pernah membaca cerpen orang, bagaimana Anda mau menulis cerpen gitu. Nah, kan Anda harus memahaminya gitu. Jadi Anda harus membaca. Ketika Anda membaca dan membaca keadaan, jadi tadi peka terhadap keadaan lingkungannya. Nah, dari situ ide itu bertebaran di mana saja. Semua bisa menjadi ide, tergantung bagaimana kepekaan kita dan perangkat yang ada di dalam otak kita. Ilmu pengetahuan itu menjadi penting. Misalnya Anda ketemu orang bengkel, Anda punya ide, wah saya mau bikin cerpen tentang kehidupan orang bengkel. Berarti Anda harus melengkapi pengetahuan Anda tentang perbengkelan. Apa onderdil mobil itu apa saja, onderdil motor itu apa saja, bagaimana beroperasinya sebuah motor, begitu kira-kira. Sampai misalnya penemu motor itu siapa. Jadi semakin lengkap informasi Anda, akan semakin atraktif Anda bisa menulis. Anda semakin leluasa, Anda tidak akan kehilangan kata-kata. Ketika Anda bisa menguasai dengan bahasa, dengan kata-kata yang banyak. Kata-kata yang banyak itu bisa belajar dari membaca, bisa juga belajar dari membaca keadaan, gitu. Memperbanyak kosakata sehingga tidak kesulitan untuk menuangkannya. Jadi memahami kepekaan tadi. Lama-lama akhirnya memahami masalahnya. Masalahnya apa? Oh, dilemanya. Gitu. Itu pertama dari saya. Besok kita lanjutkan. Kita membahas tentang soal menulis tadi. Jadi ini menemukan ide atau mendapatkan ide. Mendapatkan ide. Ide itu ada di mana-mana. Jadi jangan pernah merasa kehilangan ide, karena ide itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita tidur pun ide itu ada, menemani kita. Dia begitu setianya. Cuman kita sendiri yang belum menangkap atau tidak menangkapnya, karena tadi ada kepekaan kita perlu dinaikkan. Yang kedua adalah perangkat yang ada di dalam pikiran kita, hati kita ini harus ditambah. Kepekaan dan kosakata di dalam pikiran kita. Kosakata ini bisa lahir karena pengetahuan. Gitu. Jadi ketika Anda ingin menulis bengkel, ya Anda harus memahami seluk-beluk perbengkelan itu. Ketika Anda mau menulis tentang pertanian, ya Anda harus tahu. Anda harus juga belajar bagaimana menanamnya, memanennya, bagaimana hasilnya berapa, dijualnya kemana, petani ini untung atau tidak, berapa modalnya. Kan? Disitulah Anda bisa memahami. Gitu. Ketika di otak Anda banyak kosakata tentang itu, semakin banyak kosakata akan semakin memudahkan untuk menulis ide yang sudah kita tangkap tadi. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.